Jangan lupa subscribe, like, and share. Hidup di negara minoritas tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya cara menata hatinya ditata. Jauhi saja, gunakan aja rumus Qurannya, selesai. Misal tadi ini kan melihat kan pekerjaan mata. Kan? Melihat tempat-tempat tak bagus, gambar-gambar tak elok, maka turun Quran surah ke-24 misalnya. Ya, kalau ini tanya laki-laki ayat 30. Kalau yang tanya perempuan ayat 31 ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada tiap-tiap yang merasa punya iman, kalau melihat tempat-tempat yang tak bagus, gambar-gambar tak elok, ya palingkan. Yang disebut ghaddul basar. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, palingkan pandanganmu dari hal-hal yang bisa merugikan. Jadi gini, kalau itu dilarang, haram itu bukan sekedar mengandung dosa, tapi boleh jadi berdampak buruk bagi kehidupan kita. Ya, jadi bukan sekedar ada dosanya, di Allah tuh memaksa kita meninggalkan itu, bukan dan mengancam dengan dosa, karena ada dampak buruk bagi kehidupan. Kalau Anda mau riset, mau teliti, silakan saja. Ya, saya pernah dengan kawan itu meneliti dampak pornografi itu bagi pikiran, akal, bagi emosional diantaranya, dan dampaknya sangat luar biasa. Ternyata salah satu sekarang yang mengantarkan pada narkoba, salah satunya pornografi. Dan itu dahsyat, lebih buruk daripada narkoba. Jadi candu yang merusak kepada akal dan sebagainya. Kemudian minum-minuman keras, nah itu sudah banyak penelitiannya. Bagaimana merusak kepada sistem akal, ya kepada struktur yang berpikir seseorang, sampai tiba-tiba tidak sadar dia bicara meracau, ya bertindak yang kacau dan sebagainya. Nah, itu ketika Allah mengharamkan, itu sudah pasti hikmahnya, ada keburukan ya untuk hidup manusia, baik secara fisikal ataupun secara sosial. Ya. Kalau diwajibkan, pasti ada kebaikan dalamnya. Itu otomatis. Makanya hukumnya memaksa. Kenapa? Supaya kita jadi baik. Sebab kalau kebaikan itu hilang, bagi diri kita yang bermasalah, dan bagi orang lain pun akan muncul persoalan. Sholat misalnya. Kenapa kita mesti diminta sholat dan jadi wajib? Ya. Di antara sekian hikmahnya, ada dua yang sangat luar biasa. Ya. Pertama, kata Quran, sholat itu cenderung menenangkan pada jiwa. Makanya orang yang sering sholat, itu jiwanya cenderung lebih tenang. Dan ketenangan itu penting. Ketenangan itu bagian dari solusi. Orang tenang itu mudah menemukan solusi dari persoalan. Orang tenang menyikapi sesuatu dengan bijak. Tenang sebagian dari kesuksesan. Tenang mengantar kepada kebahagiaan. Ya. Yang kedua, ya, sebelum masuk pada yang kedua, tempat sholat saja itu memberikan ketenangan. Kan pernah saya uraikan sebelumnya. Anda masuk masjid lebih tenang, kan? Baik. Jadi semua tempat-tempat yang terkait dengan sholat itu cenderung menenangkan. Di rumah, Anda kalau ingin tempatnya itu punya ketenangan, coba kata Nabi pakai sholat. Sediakan satu tempat khusus untuk sholat, untuk baca Quran. Karena itu sholat, baca Quran, menghafal Quran, berdoa, itu semua disebut dengan zikir. Ya, sholat disebut zikir, Quran surah 20 ayat 14. Berdoa disebut zikir, Quran surah 7 ayat 205. Ya, baca Quran disebut zikir, Quran surah 15 ayat 9. Menghafal Quran disebut zikir, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Ya. Minta sama Allah dengan namanya, ya subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, zikir. Quran surah kedua ayat 152. Tafsir di Quran surah 17 ayat 110, zikir. Sedangkan fungsi zikir itu menenangkan hati. Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikirmu benar, hatimu tenang. Anda kalau nggak percaya, sedang punya masalah, alih-alih Anda mengeluh, ambil wudu, buka mushaf. Begitu Anda baca, walaupun solusi belum datang seketika, tapi hati tenang. Atau berdoa. Silahkan kalau nggak percaya, doa ya. Walaupun solusinya belum tiba saat itu, tapi cenderung menenangkan pada jiwa. Anda mau ujian, mau uji, mau ada pekerjaan apapun, itu fitrah manusia pasti minta. Begitu dia minta, apalagi mintanya dengan cara yang benar, hatinya akan cenderung tenang. Itu diantaranya. Makanya ketika dipaksa kita untuk menunaikan sholat, sebetulnya dampak baiknya tinggi. Dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya, keburukan yang muncul dari syahwat, nafsu perut, ya maaf, nafsu farj, ya mungkar, perbuatan yang muncul diinspirasikan dari nafsu perut dan akal. Ya fahsya itu pornografi, porno anak, LGBT itu fahsya, kata-kata kotor, jorok. Mungkar, ya pencurian, korupsi, penipuan, ya pembunuhan dan sebagainya, itu mungkar. Di orang sholat tuh kalau benar sholatnya mustahil mengerjakan seperti itu. Sudah ada chemistry yang baik, ada sinyal-sinyal Rabbani yang terpancar, dibimbing langsung oleh Allah. Kayaknya kalau orang sudah mulai sholat dengan benar, pasti dia orang baik. Itu rahasianya dari kecil Nabi mengajarkan pada anak-anak kita. Ya,
Perhatikan kata Nabi pada orang tuanya, kalau anak sudah mulai beranjak mau dewasa, itu pertama yang harus ditekankan sholatnya. Apa rahasianya? Kalau sholatnya benar, dia akan tumbuh jadi anak baik. Akan tumbuh dia. Nah, jadi yang diajarkan pertama itu bukan manasik. Nah, ini di Indonesia anak TK sekarang itu ya sholatnya nomor 2 itu sholat kan, karena nomor 2 di Islam ya, belum sempurna udah diajarin manasik gitu. Ya, salah sih tidak, cuma stepnya itu ketinggian. Baik, jadi pertama sederhana, coba palingkan. Nah, untuk menguatkan mata, memalingkan dari yang tidak dibenarkan ini, salah satunya latih dengan ibadah. Jadi kalau jarang ibadah, nanti tidak tertata. Struktur imannya itu pancarannya nggak terlalu kuat ke mata. Ya, kalau sudah rajin ibadah tuh otomatis ngelihat ini palingkan, ngelihat ini nggak senang palingkan. Coba latih. Kalau bisa sehari bikin kurikulum, semua ibadah kebaikan itu turunkan ini. Misal sholat, ada sholat apa saja, fardunya, sunnahnya berapa? Fardu ada 5, kan? Rumusnya 24, 4, 3, 4. Subuh 2, 24, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kemudian rawatib berapa rakaat, sholat duha, tahajud. Nah, kita sehari itu mampunya yang mana dulu? Jangan semua dulu, pelan-pelan. Latihan tahajud dulu, konsisten tambah syuruk, konsisten tambah duha, pelan-pelan ya. Tahajud juga rumus hadisnya, jangan langsung seketika pengen banyak. Ya, di hadis Muslim itu nomor hadis 749 dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Itu Nabi saat mengajarkan, Ibnu Umar itu kan anak kecil, sahabat junior. Ya, seangkatan dengan Ibnu Abbas, ya. Abdullah bin Amr ibn al-As itu diajarkannya itu 2 rakaat dulu. Ya, sholatul laili matsna matsna. Kata Nabi itu kalau kamu pengen sholat malam, mulai dengan 2 dulu. Sholatnya pun bacaannya jangan panjang-panjang dulu, yang terasa mudah. Ya, Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang paling ringan yang Anda rasakan, baca itu. Dan ringan itu kan relatif ya. Bagi Nabi itu yang paling ringan 100 ayat. Bagi kita mungkin mulai kecil dulu. Ya. Bangunkan malam, mulai dengan mungkin yang kul-kul dulu. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, witirnya qul huwallahu ahad. Ya, setelah merasa nyaman, naikkan ad-duha, al-insyirah. Nyaman, tambah lagi 4 rakaat, tambah lagi tutup witir 1, ya, tutup witirnya 3 misalnya. Demikian stepnya. Kalau sudah merasa enak, pindah ke sholat lain, tambah. Itu otomatis kalau kita kerjakan seperti itu, dampak ke tubuh itu akan jadi perisai. Jadi semua nilai keburukan. Nah, kalau pengen lebih dahsyat lagi, latihan puasa. Puasa itu langsung disebut di hadis Nabi, as-siyamu junnatun. Puasa itu punya perisai yang tak nampak, yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Makanya orang puasa punya 2 keunggulan. 1, puasa cenderung meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Karena itu kalau ada orang tidak puasa, maaf sekali, mungkin hanya dia mengejar fardu saja, bahkan terlambat pun getaran mungkin kurang. Tapi kalau puasa, jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikejar. Lain suasananya. Tarawih itu kan sunnah kan? Tapi kalau Anda sedang puasa, ketinggalan tarawih itu gelisah. Ya, coba lihat ibu-ibu tuh, sampai naruh sejadah dari maghrib untuk kejar tarawih itu. Ya, itu kan sunnah. Kalau Anda sedang tidak puasa, ada orang minta, belum tentu diberi. Tapi kalau sedang puasa, yang tak minta pun dicari-cari, dicatat berapa yatimnya, fakirnya. Cenderung menambah. Dan orang puasa itu cenderung mencegah dari perbuatan maksiat. Ya, pembohong pun kalau sedang puasa, libur bohongnya. Takut batal. Ya, pencuri itu bisa libur. Ya, kalau sedang puasa, makanya puasa itu menekan maksiat. Dan itu bagus kepada tubuh gitu. Melatih, kontrol keseimbangan. Makanya pemarah itu kalau sedang puasa, tahan. Ya, buka misalnya jam 5.30 waktu Jepang. Jam 5.04 dicaci maki. Bisa nggak balas dia. Tanya temannya, tuh Ben kamu nggak balas. Nanti habis maghrib. Habis maghrib pun lupa gitu. Ya, ada itu latihan tuh. Ya, latihan puasa. Latihan, terus prakteknya tuh satu-satu. Tahan mata dulu, nanti lisan sebulan kemudian, setelah itu masuk ke tangan sampai ke kaki. Kalau terbiasa ini otomatis. Ya, sinyalnya kuat, gak usah ditanya lagi, langsung hindari. Seperti saya terangkan tadi malam. Ya, kemudian yang kedua, Ustaz, saya memiliki anak, alhamdulillah sudah berusaha mengajak tauhid, ibadah, muamalah kepada anak sampai umur 20 tahun. Tapi setelah umur dewasa, di Jepang boleh memilih sendiri beragama atau tidak. Karena di Jepang menjunjung HAM, hak asasi manusia, sangat dijunjung tinggi. Sampai ini yang bertanya ibu, karena saya single mother. Dia bertanggung jawab atas keputusan yang diambil anak saya tersebut. Karena dia anak perempuan, saya satu-satunya sebagai harta untuk mendoakan saya.
Baik, bila dia telah mengambil keputusan yang tidak sesuai syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Ustaz, asasi itu dasar bagi setiap manusia. Tidak mungkin menyalahi fitrah. Karena fitrah manusia itu yang paling dasar. Dan fitrah manusia yang paling pokok itu kecenderungan untuk beragama. Yang paling dasar. Karena nanti kalau kita bedah struktur tubuh manusia, anatominya, itu bukan cuma fisik. Terdiri dari 3 hal. 1, fisiknya, bagian luarnya. 2, akalnya, untuk menggerakkan bagian-bagian tubuhnya supaya terarah dengan baik. Kemudian rohnya, spiritnya. 3 bagian ini. Dan masing-masing mesti punya asupan. Kalau dia tidak diisi, tidak nutrisinya tidak ada, ya kebutuhannya tidak dipenuhi, maka cenderung akan lemah, bahkan mungkin menyebabkan kematian sesuai dengan ajal. Fisik ini perlu makanan. Makanya nanti turun banyak ayat untuk mengarahkan supaya cari makan yang bagus untuk fisik. Turun Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Hai semua manusia mesti makan, fisik kasih makan. Tapi ingat, cari makan dengan cara yang benar. Ya, halalan dapatkan dengan legal. Sebab ketika dapat tidak legal itu mengganggu juga pada fisik. Jadi secara psikologis pikiran kita tuh tembus ke pikiran, jadi pikiran, ya kemudian mohon maaf itu berpengaruh kadang kepada fisik. Gak enak, jadi gak enak makan, gak enak ini, gak enak itu dampaknya banyak. Kemudian thayyiban, thayyib itu lebih pada keberkahan. Ya, ziyaratul khair, yang kira-kira bermanfaat, yang dibutuhkan. Di kata Quran, kalau Anda ingin mengonsumsi makanan apapun itu, asasnya kebutuhan. Bukan keinginan. Kalau keinginan, bisa semua diinginkan, bisa butuh, bisa tidak. Capek dan belum tentu menyehatkan. Apa yang butuh, itu yang dikonsumsi. Kalau caranya begitu, sehat. Dan gak capek kita. Ya, pengen menghilangkan haus, minum kan? Kalau dasarnya bisa minum saja, yang penting hausnya hilang, antum gak akan repot. Ini ada air bening, udah minum. Alhamdulillah. Tapi kalau semua keinginan, wah, pengen jus mangga, pengen jus alpukat, pengen buah naga, cari kemana-mana, berangkat sampai ke Asap Kusa, sampai sana tutup, kan? Macet balik lagi, nah, itu capek. Yang kedua akal itu perlu nutrisi juga. Apa nutrisinya? Ilmu, pengetahuan. Makanya ayat yang pertama turun, Quran surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun ayat-ayat pengetahuan, Quran surah 9 ayat 122, Quran surah 58 ayat 11, supaya dapat nutrisinya. Sebab kalau tidak diisi dengan pengetahuan, tumpul. Ini berapa banyak nih selnya, ya, sarafnya macam-macam itu yang menyusun. Dan itu luar biasa. Yang menyusun akal kita itu sampai bagian pertama yang diajarkan pada Adam itu kebutuhan akal, ilmu. Quran surah 231, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kalau kita ada waktu, saya bisa uraikan nih penjelasan tafsir dari ayat-ayat ini. Dan kata Quran, nggak ada manusia yang bodoh. Semuanya punya potensi untuk menjadi apa-apa. Dahsyat. Bahkan di penelitian di University of California, itu paling kecil memori manusia itu yang dianugerahkan Allah itu sampai 100 juta gigabyte. 100 juta. Wah, itu teman-teman ukur aja itu. Ya, sekarang aja 10, 20, 30 giga itu udah berapa? 1 tera itu bisa menampung apa gitu. Arsip-arsip tuh di kantor coba cek. Kalau dikumpulkan mungkin gak akan cukup bangunan ini. Kita punya 100 juta. Nah bayangkan dari bayi sampai sekarang berapa tuh informasi yang masuk di kepala kita. Dan gak pernah capek. Makanya ada anugerah rasanya lupa. Coba kalau ingat semua, wah capek. Ibu-ibu kalau ingat rasa sakit melahirkan gak mau hamil lagi. Ada lupa itu kadang jadi anugerah. Anda tuh kalau semuanya ingat capek Anda. Ya, Anda pernah punya persoalan tiba-tiba ingat ya mau ngerjakan jadi nggak enak semua. Jadi ada lupa tuh ya dianugerah. Tapi ada juga yang musibah sifatnya. Ya, dalam bab pengetahuan misalnya. Jadi kembalikan, perlu penting belajar dengan benar. Nah yang terakhir itu roh. Oh ini perlu nutrisi. Kalau tidak, dampaknya sangat parah. Lebih parah dari penyakit fisik. Karena ini motor yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Ya, jadi awas-awas. Kalau 1 dari 3 ini kurang atau hilang, berarti hilang fungsi kemanusiaannya. Manusia cuman fisik saja, fisik dan roh, akal tidak ada. Maka akan lebih dekat dengan hewan. Karena bedanya manusia dengan hewan, akal. Baik, akalnya ada, fisiknya ada, roh tidak ada. Jenazah, mayit. Sekarang roh ada, akal ada, fisik gak ada, gentayangan. Ya, jadi semua mesti ada. Apa makanan roh ini? Yang kalau dia tidak diberikan nutrisinya, maka berdampak luar biasa dalam kegelisahan. Ya kalau sudah agak gelisah itu sudah, coba lihat tuh, yang lompat ke tempat Shinkansen, ya, yang bawa pisau, kemudian langsung bunuh diri,
kok yang mengakhiri hidup yang macam-macam itu kan karena ruhnya itu nggak dapat nutrisi. Ya, secara fisik bagus, disiplin bagus, rapi, tapi tingkat stresnya tinggi. Ketika tinggi dan tidak mendapatkan masukannya, maka dia mencari. Nah, karena itu di antara fitrahnya, hak paling dasarnya itu kebutuhan ruh yang paling dalam sebelum fisik. Oh, hati-hati, sebelum fisik. Nah, muncullah Quran surah 30 ayat 30 untuk memberikan kebutuhan dasar ruh itu. Disebut fitrah namanya. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di antara fitrah semua manusia, kata Allah, adalah berusaha mencari nutrisi untuk rohnya dengan beragama. Nah, kalau Anda mau cari nutrisi yang benar, kan makanan itu ada yang benar, kan? Ada yang juga bisa membahayakan, ada yang nggak cocok, ada yang nggak tepat. Nah, kalau pengen cepat nyarinya, maka hadapkan fa'aqim wajhaka lid-din. Cari din yang benar. Itu nutrisinya, ada menunya di situ. Menu-menu roh kita disebut din. Kalau mau cari din yang benar, ditafsir di Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Nanti Islam ditemukan di Islam. Nah, bagaimana cara menemukannya? Oleh Allah dibuka lebar. Kalau kamu mau riset, silahkan. Mau analisis, silahkan. Ini untuk membuktikan Islam benar, diturunkan keterangan. Ini tentang aspek ketuhanannya. Bandingkan dengan yang lain-lain kalau konsepnya masih ada. Di konsep ibadahnya, di konsep muamalahnya. Sekarang kamu pikirkan, mungkin nggak manusia bisa membuat konsep begini? Aspek ketuhanannya begini, untuk membedakan Tuhan dengan bukan Tuhan. Nih, diberikan logika bahkan oleh Allah. Ya, dasar pertama mesti beda sifat Tuhan dengan manusia. Mesti beda. Kalau sama, berarti manusia bisa dipertuhankan. Karena itu dibedakan oleh Allah. Ya, cara pertama ada perbedaan. Kalau punya sifat begini, Tuhan. Kalau bukan seperti itu, berarti makhluk. Ya, nggak boleh sama antara Tuhan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau manusia melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Manusia dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Manusia lemah, Tuhan mesti kuat. Nah, jadi kalau ada kemudian yang dilahirkan dipertuhankan, berarti bukan Tuhan karena memiliki sifat kemanusiaan. Gak bisa setengah manusia setengah Tuhan. Tuhan mesti satu. Ya, maka yang tadi turun Quran surah Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Manusia beda dengan Tuhan. Tuhan mesti satu. Manusia makhluk mungkin berpasangan atau banyak. Apa logikanya? Turun Quran surah ke-21 ayat 22 itu. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau Tuhan itu ngatur semesta banyak, rusak itu yang diatur. Kenapa logikanya? Dua saja itu sudah beda pikiran, pertimbangannya lain. Bayangkan kalau misalnya ada 2-3 Tuhan. Yang satu mengatakan di Jepang sekarang Tokyo mesti hujan. Yang satu bilang jangan dulu, yang satu bilang turunkan badai. Itu bisa ribut sama Tuhan. Terjadi perselisihan antara Tuhan, hancur bumi. Nah, itu sederhana, itu ada di Quran sederhana. Tapi setelah itu dikembalikan pada kita. Yakin nggak kamu? Saya tidak paksa ketawa. Cuma nanti resikonya saat pulang kepada saya. Jadi, kalau kamu yakin, apa impactnya kepada kita? Saya berikan ketenangan. Itulah nutrisi. Nanti menunya ibadah. Ya, menunya ibadah. Sholat, puasa, baca Quran. Itu menunya. Kalau tidak dikerjakan, gelisah hati. Makanya ketika itu dilakukan, ketenangan muncul. Dan itu hak paling dasar. Beruntungnya kita di Indonesia, alhamdulillah, hak dasar itu dituangkan bahkan dalam bentuk undang-undang dan dasar negara. Kayak saya pernah ditanya begini, Ustadz, kenapa tidak menerapkan syariat Islam di Indonesia? Saya bilang, Anda yang kurang belajar. Pancasila itu rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Makanya sila pertamanya ketuhanan yang maha esa. Esa itu mau ditafsirkan apa? Kemudian dasar negara kita itu berketuhanan. Negara kita bukan negara agama, tapi spirit kebangsaannya ada nilai-nilai agama di dalamnya. Makanya dasar negara kita itu, tadi yang ayat 1 itu dituangkan dalam bentuk undang-undang pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kalau ada ajaran-ajaran tidak berketuhanan, gak boleh ada di Indonesia. Dan dijamin untuk pemeluknya, jadi hak dasar itu HAM pertama tuh. Yang lainnya itu disesuaikan dengan itu. Ayat 2-nya, pasal 29 ayat 2. Coba deh kita cek lagi. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu hak dasar. Makanya dijamin. Ya, makanya difasilitasi bikin Kemenak. Kita mau haji difasilitasi. Ya, itu hak dasar kita itu dipenuhi. Mau sholat, ini kita ini sekarang dijamin negara. Gak boleh negara melarang taklim misalnya. Karena bagian dari ibadah. Dibantu sholat, difasilitasi, masjid Istiqlal direnov, ya, bagusin dan sebagainya, bangunkan. Hak dasar. Kenapa dirumuskan itu? Karena founding father kita belum mengerti ada kebutuhan roh yang harus diselesaikan. Nah,
Alhamdulillah, ini yang bertanya insya Allah masih Indonesia. Walaupun tinggal di luar, tetap kita bawa itu. Karena ini tidak mengenal tempat, hak dasar ini. Mau di Jepang, mau sampai ke Afrika, kemanapun, kebutuhan roh itu pasti ada. Karena itu Allah tugaskan pada setiap orang tua untuk mendidik anak. Dari sejak kecil tanpa putus sampai salah satunya wafat menghadap kepada Allah. Imma ibunya duluan yang bertanya atau anaknya. Tetap arahkan dia pada nilai-nilai tauhid yang benar supaya menu-menu dan nutrisi roh itu diberikan dengan sempurna. Maka dari itu, anak dilihat ini kan usia 20 tahun. Kalau 20 tahun ini beda dengan anak SD, SMP. Di Quran tuh beda pendekatannya. Kalau sudah TK, SD itu masih banyak sayang. Di Quran kalimatnya bunai, bunai, bunai itu sayang. Bukan mesti dipanggil bunai, bukan. Maksudnya panggil dengan panggilan sayang. Ganteng, cantik, pintar, soleh, arsitek, ya. Apa yang dia senangi panggil. Dia senang jadi militer, siap, komandan. Nah, panggil. Senang dia. Nanti masuk ke SMP, lebih kepada perintah. Sayang kurangi, perintah masukkan supaya tidak manja. Nanti masuk lewat dari situ, SMP kelas 3, sekarang ke SMA, atau masa pubernya sudah mulai masuk, maka jadikan teman ngobrol. Seperti Nabi Ibrahim dengan Ismail ngobrol. Ya, Yakub dengan Yusuf alaihissalam ngobrol. Nah, masuk logikanya. Nah, yang seperti ini, udah masuk jadi teman. Jadi nggak bisa maksud paksa begini, nggak bisa. Akan ada nalarnya yang kuat untuk menolak. Kadang dibalikin, ya kadang disampaikan dengan nalar-nalar yang menurut dia benar padahal keliru. Jadikan dia teman. Ya, diskusi dengan dia. Sampaikan, mama sayang melahirkan kamu, merawat, mendidik. Mama nggak minta apa-apa. Cuma minta hanya jaga keimanan kita. Satu kali kita akan pulang kepada Allah, ringankan beban mama. Ya, tolong sama-sama berdoa. Untuk memulai kalau anaknya keras maka berdoa dulu. Ya, malam dalam tahajud minta sama Allah. Kalau bisa gini tahajudnya di samping tempat tidur dia, sholat terus minta sama Allah. Sudah pernah saya sampaikan pada seorang ibu di Indonesia dan saya jelaskan juga tanya ini kalau saya tidak keliru. Ya, dan itu efektif sekali. Doa di samping anaknya, sholat, bangun tiap malam gitu. Akan ada satu waktu yang menyentuh pada jiwanya, dia bangun mungkin memeluk Anda. Kemudian dekatkan dia di lingkungan orang-orang baik, gaulkan, temannya kirimkan, datang ke KMI, teman-teman yang begini nih coba disentuh, ada divisinya khusus nih. Ya, teman-teman di KMI, Prof. Aziz ya, teman-teman, ini mungkin bisa nih kita wujudkan, bikin lingkungan teman-teman yang bagus-bagus, bikin gerakan misalnya menghafal Quran, gerakan tahajud, terus kajian, kasus-kasus gini jadi bahan kajian, terus didudukkan diskusi, sehingga selesai, jangan dibiarkan begini. Ya, ada masalah apa sih, bikin basul matain, bikin tarjih, ya datang bahas sama teman-teman kumpul, terus kalau belum menemukan nggak ada pakarnya online, tanyakan Ustadz, sambungkan. Bikin Skype atau apa. Ada kasus begini selesai. Begitu selesai diumumkan, tuh langsung disebarkan, dibelas saja. Ini hukumnya begini, begini, begini. Kajiannya dipublish. Selesai ini. Jadi setiap satu kejadian selesai. Jangan sampai setiap tahun diulang-ulang begini. Ya kan, kasus seperti ini saya sering mendapatkan loh, tiap tahun tuh. Ya, suami yang nikah, saat nikah, ya masuk Islam, setelah itu ya tinggalkan, lupa sholat, lupa macam-macam. Setiap saya ke Jepang selalu ada pertanyaan itu. Sama persis ketika di Indonesia, ya persoalan setiap ada muncul itu aja. Itu aja yang ditanyakan. Ya, setiap puasa juga itu aja. Cuman casing yang ganti, isinya sama. Ya, apakah tarawih itu 11 atau 23? Enggak ya. Enggak pernah ganti-ganti gitu kan. Ya. Baik. Makanya saya minta ke staff saya nih, rekam saya. Begitu Ramadan ada pertanyaan, nih lihat nih. Oke, saya cepat ya, saya sampai jam 6 mungkin ya. Nanti ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah limpahkan kemuliaan kepada Anda. Mohon maaf pertanyaan saya di luar tema hari ini. Nggak ada tema hari ini. Alhamdulillah saya sedang menunaikan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah saya punya keinginan agar bisa umrah setiap tahun. Masya Allah. Mana yang saya harus prioritaskan apabila saya punya kecukupan dana? Saya umrah lagi atau memberangkatkan orang tua saya karena orang tua, khususnya bapak, belum pernah umrah. Maka bahagiakan ayah. Ya. Umrah yang wajib sekali. Selanjutnya sunnah. Tapi kalau ada sekitaran kita, maka itu yang lebih dahulu kita muliakan. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 215. Ya, orang tua itu nggak dizakati. Tidak boleh kasih zakat pada orang tua. Atau yang ditanggung kebutuhan hidupnya oleh kita. Termasuk asisten rumah tangga. Kita kasih tanggungan. Makannya dari kita sama-sama. Itu jangan dizakati, nggak boleh kasih uang zakat. Ya, baik. Tapi yang ditekankan infak namanya. Infak itu tidak harus uang. Infak itu pemberian yang bersifat materi. Bisa uang, bisa pakaian, bisa makanan, bisa kasih hadiah, itu infak. Kalau Anda mau infak, ada 5 yang prioritas dalam kehidupan kita. Siapa itu? Buka Quran surah 2 ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad SAW,
apa yang harus diinfakkan kalau kita mau infak? Maka Quran menarik, ditanya satu jawaban dua. Nah, ini tips kepada kita. Nanti kalau ada orang bertanya, jawab sampai tidak ada celah dia bertanya lagi. Mungkin jawabannya bisa cukup banyak, walaupun pertanyaan singkat. Baik. Qul ma anfaqtu min khair. Katakan kalau mau infak, kata Allah, min khair. Cari dari yang baik. Minnya juga bisa tab'in. Jangan semua diberikan sehingga kamu sulit. Ambil sebagian dari kelebihan hartamu, tapi dari hasil yang baik-baik. Untuk yang baik-baik. Khair itu dari yang baik untuk yang baik. Jangan sampai ngasih orang dari hasil yang buruk. Hasil korupsi pakai infak. Buat ngurangin dosa dikit, dosa dan dia tetap dosa. Ya, kemudian diberikan pada yang baik. Arahkan pada yang baik. Hasilnya baik, arahkan pada yang baik. Bentuknya tidak harus uang. Bisa bacaan, ya, bisa misalnya ya CD-CD yang baik tentang ajaran kebaikan, ya, apa saja. Pakaian untuk sholat, itu bisa bagian itu, bisa bentuknya hadiah. Ya, kepada siapa diberikan? 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. Kalau kamu kata Allah punya kelebihan, kalau mau ngasih, itu yang paling berjasa dulu untuk hidup kita. Yang gak pernah putus. Gak pernah putus, gak ada mantan ayah, mantan ibu gak ada. Mantan anak gak ada. Gak ada. Karena itu susah membalas orang tua, kata Allah. Saking susahnya berkata saja dilarang. Wala taqul lahum uff. Oke, kalau punya kelebihan, bagi orang tua dulu. Anda alhamdulillah sudah umrah. Maka berpikir yang pernah membawa Anda selama 9 bulan 10 hari yang pernah ditunda, yang memberikan ASI sempurna sampai 2 tahun. Apa yang sudah kita balas untuk semua itu? Kalau punya kelebihan, ke orang tua dulu. Baru setelah itu kerabat terdekat. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim itu, teman-teman sekalian, nggak masuk dalam zakat. Nggak masuk, tapi infak iya. Ya, kecuali yatim yang punya kualifikasi dizakati. Zakat kan ada 8 disalurkan golongannya. Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat hanya boleh disalurkan pada orang fakir. Ya, fakir yang memang tidak punya sama sekali pekerjaan, sulit dia hidupnya. Ya, wal masakin, orang miskin punya pekerjaan enggak mencukupi kebutuhan. Wal amilina 'alaiha, orang yang fokus untuk menyalurkan atau mengelola zakat sehingga dia tidak punya alternatif kerja yang lain. Jadi bukan nyambi. Ya, nggak bisa kalau Pak Arif misalnya jadi panitia zakat, nggak boleh jadi amilin. Makanya ada alanya, alaiha, fokus di bidang itu, alanya tarkis. Jadi bukan nyambi dapat bagian zakat, bukan. Ya, dia nggak kerja di mana pun, kerjanya di situ aja, mengelola zakat. Karena itu diberikan bagian dari situ, sesuaikan UMR. Dapat berapa UMR-nya kasih. Ya, boleh diberikan kelebihan dari situ. Itu makanya pakai ala, ngajinya mesti tuntas tuh, alaiha, alanya tarkis. Wal mu'allafati qulubuhum, ya, dan orang yang asalnya hatinya itu tergerak pada Islam. Ada kecenderungan senang. Belum masuk Islam. Di mu'allaf itu asalnya belum masuk Islam. Tapi punya kecenderungan untuk berislam. Ya, hatinya tersentuh. Maka fasilitasi dia boleh dari uang zakat, teman-teman. Teman Anda yang di Jepang ya kan sering nanya tentang Islam, kasih dari zakat. Kalau dia kurang, kasih misalnya yennya. Kalau dia cukup misalnya kasih perangkatnya, berikan buku-buku Islam, majalah Islam, referensi keislaman. Ajak dia ongkosin ke Cami atau ke sini, jelaskan tentang Islam. Boleh diambil dari zakat. Atau yang kedua, sudah masuk Islam, tapi masih lemah dia karena faktor tertentu. Apa diantaranya? Ada yang ditinggalkan keluarganya, ada yang diusir dari rumah, ada yang nggak dapat apa-apa. Bantu dari situ supaya kuat lagi. Ya, wafir liqam. Nah, itu perbudakan sudah nggak ada sekarang. Ya, wal gharimin, yang utang atas dasar nilai maslahat kebaikan. Bisa untuk agama, bisa sosial. Bukan utang biasa. Di Quran utang ada 2, ada dain. Ya, dain. Misalnya di Quran surah kedua, ya, di ayat 282 sampai dengan ayat 283. Itu ada aturan-aturan dain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, jika Anda saling bertransaksi yang menggunakan utang, catat utang itu supaya ada buktinya. Dain itu utang umum. Maaf ya, kredit motor, kredit rumah, kan? Nah, itu dain. Nah, makanya nggak boleh bahasanya gharimin kalau untuk zakat. Nggak bisa Anda datang ke DKM saya minta bagian zakat buat apa, itu belum lunas motor. Nggak bisa. Jadi kalau gharimin itu utang maslahat. Anda punya status sosial yang bagus, cukup baik, perusahaan lancar, omset tinggi, Anda bantu bangun masjid, bangun madrasah, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa, perusahaan bisa ada persoalan, kolaps di situ, jatuh, utang ini belum lunas, di tunggangan ada, nah itu boleh dibagi dari zakat. Kemudian fisabilillah, dan yang ke-8 ibnus sabil. Fisabilillah itu yang berjuang di jalan Allah, bisa yang spesifik langsung ke medan perang kalau ada tuntutannya. Tentara kita itu mau berangkat itu fisabilillah mereka, kalau diniatkan ibadah, kalau diniatkan
ibadah. Niatkan ibadah, support mereka. Karena ada nilai-nilai kemuliaan di situ. Ya, nah, itu babnya luas tuh kalau dibahas tuh, wah, insya Allah. Yang kedua itu bisa sifat. Termasuk teman-teman nih, kalau Anda maaf ya belajar misalnya di Jepang, tapi niatkan untuk berkhidmat pada agama. Arsitektur, misalnya otomotif apa saya mau mendesain ya sebuah tempat ibadah yang nyaman, bagus. Saya pengen desain jalan supaya orang-orang mau sholat tuh bagus. Saya desain pipa aja supaya kalau wudhu tuh sempurna ininya. Saya pengen desain sarung yang kayak kemarin tuh anti banjir misalnya kan, anti macam-macam. Carilah yang bagus-bagus itu. Itu kalau diniatkan ibadah, walaupun ada kuliah di tempat umum, atau riset atau apa untuk berkhidmat pada agama, itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Dan itu ketika sulit boleh dibantu dari zakat. Biaya risetnya itu boleh. Ya. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil, orang yang memang kesulitan di jalan, bekalnya habis hilang, tiba-tiba paspor hilang, jalan atau bekal hilang semua. Itu nggak dilihat orang, Pak. Ya, maksudnya dari mana dia, siapa dia, bahkan ada yang mengatakan even itu non Muslim, bantu dari zakat. Tiba-tiba paspor hilang, mesti bikin biaya sekian. Wah, walaupun anak apapun, anak menteri yang apa, kamu kan anak menteri, udah handphonenya nggak ada, dan nggak berlaku pada saat itu, support dia. Itu boleh dari zakat. Nggak ada yatim di situ. 8 itu nggak ada yatim, kecuali yatim yang fakir, yatim yang miskin, yatim yang ibnu sabil, baru dapat zakat. Tapi yatim yang kaya tidak. Bill Gates meninggal, anaknya yatim, tapi kan kayanya lebih daripada kita, gitu kan? itu nggak bisa. Ya, atau orang Muslim meninggal, kan hartanya banyak, tidak, zakat nggak dizakati. Tapi infak bisa, kasih hadiah. Kalau dia kecil, kasih hadiah-hadiah, supaya bahagia lagi. Walaupun mungkin nilainya bagi dia itu nggak ada nilainya. Nilai, maaf, intrinsiknya, nilai tertulisnya, nominalnya. Tapi kan dari hadiah itu ada penyemangat hati. Nah, orang tua kalau sudah punya kemampuan ini, orang tua melakukan. Kalau bisa sama Anda, tawafnya gandeng, sa'inya gandeng. Sa'i itu kan, ya, Anda belajarlah hikmahnya. Nanti ada di antara rekaman kami tentang manasik. Ya bagaimana diilustrasikan miniatur bakti kepada orang tua saat sa'i. Itu kan baktinya contoh dari perjuangan ibu kepada anak. Ya orang tua untuk anak. Sayyidah Hajar kan bolak-balik nyari air kan. Yang bolak-balik kan ibunya. Yang dapat anaknya. Jangan salah loh. Waktu beliau mencari air itu kan kalau anak haus itu kehausan minta ASI itu pasti bergerak kan tangan kakinya. Anak itu disimpan di bawah bergerak tapi air nggak keluar. Ketika ibunya berpikir untuk cari naik ke bukit Safa, dari kata tasfiyah, sesuatu yang disaring sehingga kotorannya hilang, yang baiknya muncul. Kenapa disebut bukit Safa? Karena ketika ibunya naik dia pikirannya bagus, yang jelek-jelek dihilangkan. Gak mungkin Allah gak memberikan rezeki. Kalau Anda ingin bekerja, maka hilangkan semua pikiran buruk dulu. Kalau pengen rizki datang dengan cepat, hilangkan yang buruk-buruk, positive thinking kepada Allah. Maka Anda ada di puncak kesuksesan, sofa. Tinggal Anda berikhtiar untuk meraihnya. Maka turun beliau. Begitu turun melihat, tiba-tiba terlihat seperti ada oase. Ya, dipercepat jalannya. Seperti lari-lari kecil. Ya, ingin mencapai sesuatu. Sesuatu yang diinginkan dengan kuat disebut marwah namanya. Maka begitu sampai ternyata fata morgana. Bolak-balik. Itulah usaha. Kadang kita di atas, kadang turun. Karena ada peluang mesti dikejar. Ada karir bagus nih, prospek bagus, kejar. Semangat kita. Kalau perlu 2 kali lipat semangatnya. Sa'i itu usaha dengan keras, bukan lari-lari kecil. Ya, kalau lari kecil sa'i maraton apa gitu ya. Sa'i itu usaha yang sungguh-sungguh. Sa'i yas'a asalnya. Saking sungguh-sungguhnya 2 kali lipat motivasinya. Kalau lihat peluang kejar maksimalkan. Pengetahuan tambah. Ya, daya waktu untuk belajar tambah dari 4 jam jadi 5 jam, 6 jam, 8 jam. Terus maksimal supaya dapat. Orang Jepang kan awalkan itu. Ya, cuma tinggal rohiyahnya saja. Nah ternyata yang menarik apa? Ketika bolak-balik setelah berikhtiar tawakal, yang ketujuh itu. 7 itu teman-teman, ada yang sifatnya real 7, tapi secara umum biasanya gambaran banyak. Kalau saat ritual 7 itu benar-benar 7. Ya, sofa marwah 7 kali, dari sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2, pasti dimulai di marwah, dimulai di sofa, berhenti di marwah pasti. Dimulai di sofa, berhenti di marwah. Kalau Anda, maaf ya, mulai di sofa, berhenti di sofa, itu berarti kalau nggak kurang 6 atau kelebihan terlampau soleh 8. Ya, pasti 7. Tawaf 7. Tapi kalau maknanya dibawa secara maknawi ke kita, 7 itu bisa berarti banyak. Jadi kalau Anda bekerja sesuatu, lakukan sampai Anda berhasil. Jangan putus asa, terus banyak. Seperti ini, pusing 7 keliling. Kan bukan 7 kali muterin toda gitu ya, itu pusing gitu. Bukan. Ya, ini banyak gitu ya. Kalau Anda riset, ternyata banyak. Ya
yang semangat kerja, yang semangat. Sampai berhasil, kejar karir itu. Gak ada batas, makanya ilmu itu gak ada batas. Sampai wafat tuh, kejar terus. Nah, apa yang terjadi? Begitu semangat, yang ketujuh tiba-tiba anaknya bergerak, turun dari Allah. Malaikat turun. Ya, menyertai kakinya Ismail, dihentakkan. Boom! Keluar air. Yang kerja siapa? Ibunya. Yang dapat siapa? Anaknya. Anak kan cuma 30%, begini aja. Tapi 70%-nya kan orang tua. Anda itu, kalau sukses sekarang, mungkin 30% aja ikhtiar Anda itu. 70%-nya mungkin yang tidak pernah kita tahu. Ibu kita bangun malam, doa untuk kita. Dia nangis-nangis. Bapak kita yang mungkin serabutan ngambil sesuatu, supaya kita bisa berhasil bahkan event untuk ke Jepang. Ya Allah, jangan sampai anak saya seperti saya, Allah. Cuman makan begini, tidur di tempat begini, jadikan lebih sukses daripada saya. Itu yang kita nggak banyak tahu. Makanya di Quran surah 46, ayat ke-15, ini muncul. Jika ada seorang anak telah sukses, maka bagian pertama yang harus menikmati kesuksesannya orang tua. Hidup atau wafat dia. Bahkan kalaupun berdoa sertakan orang tua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Ya Allah, bimbing aku untuk menikmati kesuksesanku ini dengan jalan yang benar beserta orang tua. Kalau Anda sudah sukses orang tua tidak ada, maka cari amalan yang pahalanya niatkan untuk orang tua. Wakaf musaf, niatkan untuk ibu yang telah wafat, untuk ayah. Cuman yang nggak usah dikasih foto, aja gitu tuliskan orang tua gini, dah. Atau nggak usah ditulis, musaf sebarkan. Ya, terus bikin sesuatu misalnya sedekah ini niatkan, itu ada. Bahkan di badal itu ada, badal haji, badal umrah. Kemudian juga ada lagi yang Idul Adha diniatkan untuk orang tua, ada. Dan itu sepakat, orang ulama mayoritas mengatakan boleh. Ya. Nah, ini demikian aja. Sehingga merasakan kenikmatan. Waktu digandeng saya pernah lakukan itu dan insya Allah indah sekali. Dan rasakan bagaimana bapak ibu merawat gandeng panggil. Kalau masih ada, aja dua-duanya. Ya, kalau sudah nggak ada itu, saya itu menggandeng dengan yang kanan ibu saya, yang kiri sudah tidak ada yang digandeng. Ayah saya sudah wafat kan. Tapi kita rasakan kenikmatannya ketika bawa orang tua. Apa maksudnya mati syahid karena disebabkan oleh penyakit perut? Saya menderita maha akut dan apabila kalau saya meninggal karena penyakit ini bisa dikendalikan mati syahid atau tidak? Saya minta dari dua ustaz agar penyakit itu tidak kambuh kalau saya sedang berada di luar atau sedang bekerja. Baik, di hadis Muslim disebutkan begini, asyuhada'u khamsah. Syahid itu ada 5. Ya. Nanti tambahannya juga ada yang lain. Tapi dari 5 ini dibagi 2. Jadi ada yang sifatnya syahid dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi di dunia memang syahid, di akhirat pun dituliskan sebagai syahid. Ya. Siapa ini? 2 golongan. 1, orang yang berjihad di medan perang. Seketika wafat dengan niat yang tulus untuk ibadah. Jadi di dunianya dia wafat, ya. Kemudian di akhirat pun disebutkan seperti syuhada. Mujahid syuhada. Nah, ini disolatkan tapi tidak dimandikan, langsung dengan pakaiannya seketika. Ya, nanti di hari kiamat darahnya darah syuhada itu langsung bersaksi seketika. Dan itu tingkatnya tinggi sekali. Itu babnya lain nanti ya. Itu harus detil, nggak bisa sembarangan Anda pergi saya pengen jihad. Kok negara ini, kok ini kayak tidak, ada babnya dulu. Ya, luluskan dulu. Ya, jihad untuk pribadi belum selesai. Jihad untuk orang tua belum selesai. Jangan sampai Anda berangkat orang tua nangis, itu pun nggak boleh. Nggak boleh loh. Awas, ngajinya yang betul. Buka kitab Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Ada seorang anak ikut langsung terjun ke medan perang. Berangkat dia, mau jihad, gabung. Tiba-tiba diketahui ibunya nangis. Nah, nggak tahu lagi berangkat nangis aja. Ya, belum tulus tuh, belum sepenuhnya gitu. Ketahuan sama kawannya diadukan pada Nabi. Ini kisahnya tadi selesai. Kata kawannya, ya Rasulullah, si fulan berangkat ibunya nangis. Kata Nabi, panggil dia sini. Begitu dipanggil datang dia, kata Nabi, irji, pulang kamu. Pulang, buat ibumu tertawa seperti engkau telah membuatnya menangis. Jadi ternyata ditarik dari jihad medan perang untuk berjihad bakti pada ibu. Kenapa? Di antaranya kata sahabat Ali bin Abi Thalib ini cerdas, jenius karena Allah aja. Di antaranya karena ibu telah berjihad 3 kali untuk anak. Maka setidaknya anak berjihad dengan berbakti pada ibunya. 3 kali ini yang menyebabkan Nabi ketika ditanya setelah menjawab 3 pertama ibu, man abar, kalau umuk baru amu. Ibumu, baru bapakmu. Jangan baca terjemahan, bisa salah mengartikan ini. Ada anak SD belajar hadis ini, ya ibumu, pulang bapaknya tahu dari ceritanya. Apa yang kau pelajari? Hadis Nabi Pak. Bagaimana bunyinya? Berbakti pada orang tua. Siapa yang pertama? Ibumu kata Nabi. Kedua siapa? Ibumu. 3, ibumu. Keempat, bapakmu.
Coba lihat, ibu berapa kali disebutkan? 3 Pak katanya. Terus bapak sekali. Berarti ibu ada berapa? 3. Bapak berapa? 1. Kasih tahu ibumu di dapur. Angkat dia ke dapur. Begitu disampaikan, wah, ntar pas saya kesini lagi saya kasih tahu. Kenapa 3 kali ini? Kata Ali bin Abi Thalib, karena ibu berjuang di 3 hal. 1 mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Dan itu tidak dikerjakan laki-laki. Tidak dikerjakan laki-laki. Maka baktinya kita maksimalkan. Baktinya maksimalkan. Nah, karena itu, ketika Anda kemudian bertanya dengan konteks ini, maka jihadnya jihad tingkat paling tinggi itu tadi. Golongan kedua adalah jihad dengan ilmu. Itu setara dengan yang medan perang. Makanya yang belajar itu niatkan betul. Lillah. Itu dalilnya Quran surah 9 ayat 122. Kalau wafat dia, syahid. Termasuk yang ke majelis ilmu. Belajar ini gak mudah loh, datang ke sini. Ini statusnya kita sedang berjuang. Ya, kalau wafat antum saat sekarang, diniatkan benar ikhlas karena Allah, sudah syahid. Bisa begitu. Makanya dulu kalau ada orang banyak berbuat maksiat, pengen taubat, banyak ditujukan ke majelis ilmu. Datang ke Syekhanu, datang ke Sepulan. Ya, pernah dengar orang yang pernah bunuh 100 orang itu? Kan dia mau taubat, ditujukannya kemana? Ke majelis ilmu. Hijrah kamu datang pada Syekhanu. Itu pun datang ke ustaz, direkomendasikan pada ustaz lain. Ini menunjukkan berbagi ilmu karena nggak ada yang sempurna. Gak bisa didominasi, saya yang benar, yang lain salah semua. Saya yang sunnah, yang lain bid'ah semua. Gak bisa seperti itu, karena mungkin ketika Anda dominasi itu, ketika Anda salah, gak ada yang benarkan. Rekomendasikan, Anda fiqih, dia hadis. Orang tanya hadis, jangan Anda kuasai. Alihkan kepada orang ahli hadis. Tanyakan kepadanya. Itu tabiat kita. Maka ketika diarahkan kepadanya, di jalan dia taubat, sendiri dia. Belum nyampe di pertengahan, wafat. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, sesuai dengan ajal. Ternyata jaraknya lebih dekat ketika dia belajar. Belum nyampe ke majelis ilmu, karena taubat di jalan meninggal. Apa yang terjadi? Diterima taubatnya, taubat diterima, gugur semua dosanya. Langkahnya dihitung. Makanya nanti ada hadis melangkah ke majelis ilmu. Di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ya, itu riwayat siapa? Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menempuh jalan ke majelis ilmu, melangkah itu banyak sifatnya. Menyiapkan kendaraan, masuk dalam sebagainya. Karena saya pernah ditanya, Ustaz berarti jalan kaki ya? Kalau pakai mobil gimana? Rodanya dihitung nggak gitu ya? Itu semua Anda nyiapkan sampai mobilnya dihitung. Ya Allah udah membalikan ilal jannah. Dituliskan langkah, ditulis. Orang ini udah melangkah. Jadi taubat diterima, langkah dihitung. Untungnya banyak. Begitu meninggal, langsung diterima taubatnya, ada amalnya. Kosong plus ada amal 1. Surga. Bunuh 100 orang. Mampu ambil tiap hari. Makanya di Quran surah ke-4 di ayat 100 paling kiri sebelah bawah itu kita ditawarin untuk berubah hijrah. Kalau masih hidup akan dibuka kemuliaan, minimal ketenangan, baru limpahan nikmat. Tapi kalau wafat, ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira was'a wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih. Kalau dia bertekad berubah karena Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, tiba-tiba wafat. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dituliskan pahalanya. Makanya diisi doa, istighfar, taubat. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Begitu antum meninggal ini misalnya, terima syahid itu. Dan kita nggak bisa milih. Ya, antum bisa duluan, saya belakangan. Oke. Atau kalau ya mungkin bisa ditukar juga, saya belakangan, antum duluan. Kita nggak tahu kan. Ya, atau memang saya bisa duluan. Duluan menyolati Anda. Itu kategori syahid yang pertama ya. Syahid. Ada syahid kedua. Syahid kedua itu bukan syahid dalam konteks keduniaan, tapi tertulis syahid di akhirat. Itu beda. Nah, yang ini nggak seperti yang pertama. Ya, yang pertama pun yang satu aja yang tidak dimandikan, tapi kalau penuntut ilmu tetap dimandikan, dikafani. Tapi kalau yang di medan perang dengan itu, cuma nanti penanya ditimbang. Ya, damu syuhada wa midadil ulama. Itu ditimbang, itu tinggi sekali. Nah, yang kedua ini, teman-teman, syahid dia, tapi syahidnya tidak seperti yang pertama. Pahala banyak dia karena sabar dalam menahan apa yang dia rasakan ini. Ada berapa? Syuhada khamsatun. Tipikalnya nanti ada 5. Baik. Siapa ini? Satu al-maf'unu yang diuji dengan wabah, penyakit. Coronavirus itu kan yang sekarang apa dan sebagainya. Dia bertahan di wabah itu, tapi kan dia dilema karena hukum wabah itu begini. Dia nggak boleh keluar dari situ. Dan orang yang di luar jangan masuk ke situ, karantina. Itu kaidah Islam. Dipakai sekarang. Ada kapal kan, diidentifikasi misalnya ada sesuatu melekat wabah, karantina dulu. Itu kaidahnya ada. Jangan keluar, takutnya menular makin banyak. Yang di luar jangan masuk.
Ya, kecuali untuk kepentingan tertentu. Ya, ada macam-macam. Ketika bersabar dengan semua itu, dan dia tawakal kepada Allah, dia berusaha mengatasi dirinya, ibadah maksimalin. Kan orang seperti itu tuh banyak taubat, banyak istighfarnya. Itu yang menggugurkan dosa-dosanya. Terus wafat dalam keadaan berjuang. Itu dihargai. Begitu wafat syahid, maksudnya nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-mabtulu, diuji dengan penyakit perut yang akut. Bertahan dengan itu. Kan nggak mudah, deh. Penyakit perut itu nggak mudah. Anda nikmat makan, dia nggak enak makan. Terus ngalir ke kepala, ngalir ke macam-macam. Jadi diuji tuh kayak ini mah akut menjadi. Tapi bukan berarti penyakit itu maksudnya penyakit yang menjadikan dia selalu ingat dengan Allah. Kadang-kadang ada orang dikasih sakit untuk ingat dengan Allah, bukan karena dosa juga. Penyakit itu bisa karena dosa, bisa karena sayang. Nabi Ayub itu dosa apa sih? Itu ya. Ya, tapi Allah senang dengan zikirnya. Jadi ada orang yang sakit tuh, zikir. Oke, ada ulama begini, kalau seminggu nggak sakit nangis dia. Seminggu nggak sakit nangis. Ya Allah. Orang minta sembuh dia minta sakit. Karena dia baca satu hadis begini. Ya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Kalau Allah mencintai seorang hamba diuji, salah satu ujiannya sakit. Sakit itu bisa mengampuni dosa dengan istighfar. Semakin parah kan semakin sering istighfar, makin banyak tahajud. Nah dia tuh takut kalau nggak sakit, takutnya ada dosa belum terampuni. Dalam sekali, dalam itu. Takut saya ada dosa nggak terampuni, katanya. Ditanya kenapa sampai pengen sakit? Takut punya dosa nggak terampuni. Gitu. Nah, tadi yang seperti itu kalau diuji dengan penyakit yang tadi Anda tanyakan itu sabar, istighfar, banyak berdoa, banyak macam-macam. Kalau ada pilihan kalau mau sembuh juga boleh. Ya, minta. Nah itu ikhtiar, minta sembuh, jangan dipertahankan. Karena boleh jadi sampai di situ kemudian ikhtiar Anda menghadirkan pahala, ketika sudah banyak kesembuhan datang. Bagaimana caranya? Nah, ada doanya Quran surah 26 ayat 80. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya, pegang yang sakitnya, minta doa. Singkat kok, ringan. Boleh langsung lihat mushafnya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit pasti Allah sembuhkan. Pasti Allah sembuhkan. Kalau belum hafal ayatnya, baca terjemahannya. Ya Allah engkau pasti sembuhkan, ya Syafi wa idza maridtu fa huwa yashfin. Saya sering lakukan itu. Kalau sudah ceramah tuh pernah sih suara habis sering kali. Saya ke Kalimantan mau ceramah pada maghrib. Menjelang adzan 5 menit hilang suara. Kalau lah atau apa hilang suara. Kasih fresh care. Saya pegang, saya bacakan doa ini. Idza maridtu fa huwa yashfin. Ya Allah, kalau ada penyakit pasti kau sembuhkan. Engkau yang tugaskan aku, kau pasti kasih perangkatnya. Mustahil kau tidak berikan perangkat. Begitu selesai maghrib, sholat, keluar suara. Selama lancar aja. Habis selesai ceramah, hilang lagi. Supaya nggak banyak orang nanya gitu. Besoknya adalah itu. Ya, kemudian walghariqu yang tenggelam. Ya, tenggelam. Kan orang tenggelam tuh minta sampai Firaun aja minta. Cuman sayang tobatnya udah telat Firaun. Dari kerongkongan baru tobat dari diterima. Nah, yang makanya orang tenggelam tuh mintanya ya Allah. Kemarin ada di Indonesia tuh Pak, ada supir truk tapi masya Allah tonton Pak. Itu kisahnya tante baca media-media itu. Dari jembatannya itu ambrol, jatuh ke bawah, muatannya tinggi. Jatuhnya itu langsung terbalik begini, ke sungai lagi. Di sekepala truknya itu langsung masuk ke dalam. Udah air sudah masuk semua ke dalam. Tapi masya Allah luar biasa Allah, masya Allah kalau sudah berkehendak itu. Dia sudah merasa mungkin ini bagian akhir kehidupannya. Dia bersyahadat dalam hatinya. 3 kali syahadat. Syahadat. Tiba-tiba datang pasang. Naik. Kebuka itu bagian jendela. Tangan mungkin keluar. Langsung dievakuasi. Keluar. Kalau belum waktunya nggak akan juga. Tapi saya mau katakan. Orang dalam situasi gitu cenderung lebih dekat dengan Tuhan. Pasti syahadat. Bintang. Berapa banyak sih yang tenggelam di laut. Tidak tenggelam. Ada lumba-lumba. Ya. Ada hiu dikira mau makan ternyata digeser gitu kan, ya, macam-macam lah ya, seperti kisah Nabi Yunus dan sebagainya. Itu nanti ada doa lagi. Tapi kalau dia tenggelam dalam keadaan itu di pesawat, jatuh ke laut, macam-macam di kapal tenggelam ya, kalau dia zikirnya banyak itu termasuk syahid dalam konteks yang tadi wal hadimu, orang yang kena tertimpa bangunan ya. Tapi ingat dalam konteks yang sudah berikhtiar untuk kena, bukan sengaja ada gempa syahid peluang gitu kan. Sudah habis nih waktunya. Maafkan saya. Tadi diam-diam aja. Oke. Ya, terakhir nih, bonus sedikit nih. Ya enggak penasaran.
Apakah ada fatwa yang menyebutkan tentang muslim minoritas? Benar ada dan sahih. Fatwa apa maksudnya? Ya, fatwa apa? Kalau bimbingan kemarin sudah saya sampaikan. Apa fatwa itu harus spesifik? Muslim minoritas maksudnya apa? Ya, fatwanya apa fatwanya? Apakah fatwa dalam sholat di keadaan yang kita minoritas, tempat sholatnya nggak seperti yang umum, bagaimana caranya? Itu ada. Kan minoritas yang Islam itu komplit tuntunan. Ya, Anda dalam suasana pun ada dan tidak dibedakan minoritas semua ada tuntunannya. Nabi itu pernah minoritas 13 tahun di Mekah. Salah satu hikmahnya menjadi bimbingan bagi kita sekarang. Keluarkan fikihnya, antum ngaji itu fikih Mekah. 13 tahun. Ya, sholat dalam suasana ketemu Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Itu masih susah. Antum sekarang gampang gitu kan. Terus babnya apa aja? Kenapa yang turun yang kul-kul? Surah-surah favorit, ya. Ulang untuk Rabbil Falaq, ulang untuk Rabbin Nas, yang alam nasrah, alam taro gitu kan. Surah-surah favorit tuh. Tapi ada hikmah di situ. Kenapa yang turun begitu gitu? Surat-surat itu. Terus yang menarik tuh gini. Kalau di lingkungannya kan itu masih banyak pemabuk. Banyak pezina. Bagaimana menghadapi itu? Ya, kenapa turunnya Quran sampai 5 tahapan? Kenapa ketika ditanya jawabannya halus? Ya Quran surah 2 ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa nafi'un lin-nas. Itu kan waktu belum total semua. Masih banyak yang mabuk yang seperti itu. Ya, apa jawabannya? Ketika ditawari minuman, jawab saja begini. Karena kalau masih masyarakat kuat dengan budaya minumnya, kalau didakwahi langsung lari, haram, wah, itu dimusuhin. Ya kata Quran begini, katakan mungkin ada manfaatnya diminum itu. Tapi bagi kesehatan saya, ada yang kurang baik, kurang cocok untuk kesehatan saya. Halus kan itu. Mungkin ada manfaatnya, cuma buat kesehatan saya agak sedikit terganggu. Maaf kalau saya belum bisa minum yang itu. Saya bisa aja susu, air putih atau apa, air bening. Itu kan halus jawabannya, tapi itu fikih Quran. Coba keluarkan ngajinya. Dia setelah kuat, baru fikih Madinah. Masih? Ya, itu terakhir. Di negeri minoritas bagaimana mengatur waktu sholat? Anda nggak perlu ngatur waktu sholat sudah teratur. Caranya gampang, ketahui waktu sholat tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Saya sudah menikah kurang lebih 9 tahun. Allah menitipkan anak kepada saya suami, saya takut tidak mampu. Ini masalahnya. Ya kalau Anda sebenarnya pengen dikasih keturunan atau tidak? Ya. Anda dengan bertanya ini pengen keturunan atau bagaimana? Kalau Anda takut seperti itu, Allah kan menitipkan pada yang yakin. Titipkan. Sepanjang itu akan baik kalau sudah diamanahi, rawat dengan baik. Nah, orang jangan takut lah kalau Allah sudah sampaikan titipan, sudah ada semua perangkatnya. Anda tinggal menjalani, ikuti itu. Ya, ingat jangan mengatur sesuatu yang sudah teratur. Buang-buang energi. Jangan mencela yang tercela. Kalau sudah tercela itu jangan dicela lagi, buang-buang waktu. Jangan pengen dipuji pada sesuatu yang tidak layak untuk dipuji. Buang-buang energi. Waktu sholat sudah teratur, jangan banyak ngatur lagi. Tinggal jalani aja. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, selesai. Jangan dipikirin lagi kapan dia tenggelam di barat. Tenggelam duluan itu kan. Nah, jadi yang seperti ini teman-teman, amalannya ada. Kalau nanti ada kesulitan begini, saya pernah sampaikan dan alhamdulillah Allah kabulkan. Nanti ada doa Nabi Zakaria. Itu di Quran surah ke-19 ayat 2 sampai 15. Itu doanya. Dipakai dalam sholat. Ya, bacakan dalam sholat. Tahu dalam sholatnya di Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Terus lakukan di mihrab. Bikin mihrab. Gak harus luas ruangannya. Ya, kalau ada ruangan-ruangan, kalau tidak, maka hamparkan sejadah saja. Minta sama Allah. Ya Allah, kan mohon anugerahkan. Seperti doa Nabi Zakaria. Ya Allah, anugerahkan kepada aku keturunan yang bisa membahagiakan aku saat kembali kepada, yang bisa meneruskan cita-cita, yang bisa mewakili agama di masa depan. Minta. Baca, indah kalimatnya. Nanti Anda rasakan perbedaan. Saya ajarkan ini pada teman saya di Australia. Dia cerita, sudah 8 tahun sih, kamu kerjakan ini, lakukan. Tapi harus ikhlas. Benar-benar yakin dengan Allah. Apa yang terjadi? Saya pulang, beberapa waktu kemudian, kirim WA. Oh, tuh nangis, bahagia ini. Maksudnya positif mengandung. Dan sebelum saya ke Jepang kemarin, saya ketemu di kajian rutin, pulang ke Indonesia, terbawa anak. Saya kasih nama anaknya. Ya, pulang ditunjukkan, Masya Allah, sehat, kuat, baik. Tetapi ingat, anak termasuk bagian hak prerogatif Allah. Ya, bagian prerogatif Allah. Artinya apa? Unik. Kadang minta laki-laki, baru perempuan. Minta perempuan, lahir laki-laki. Pengen cepat, tiba-tiba lambat. Pengen lambat, tiba-tiba cepat.
Ada yang langsung dikasih, ada yang tidak saat di dunia, tapi dikumpulkan di akhirat dalam kebaikan. Ada yang memang harus merawat anak-anak yang lain. Ada. Ya, itu sangat menarik. Teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan kita, saya kita semua. Dan berakhir jadwal kajian saya di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas semua fasilitas yang teman-teman telah ikhtiarkan. KBRI saya ucapkan terima kasih ya Pak Arif seluruhnya ya yang staff dari staff yang juga bertugas di sini. Semoga tetap semangat dan tolong istiqomah karena suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah semuanya. Jadi kebanggaan, banggalah ketika dibanggakan oleh Allah. Amanah jabatan itu maka akan dibawa kembali untuk bertanggung jawab dalam kebaikan. Teman-teman KMI tetap semangat. Ini masjid ini amanah. Ya, jadi ayah yang baik. Karena biasanya kalau semakin banyak, saya dengar data udah 61.000. Ya biasanya kalau sudah semakin banyak, kecenderungan mengumpul kata Al-Quran itu pasti akan terjadi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi yang punya kecenderungan bisa ngumpul terus senang di situ. Ya di paguyuban kota A, kota B, ormas A, ormas B, atau bahkan dari hobi bisa ngumpul, pelari di situ kan. Nah hobinya renang gitu kan. Nah hobinya macam-macam bisa ngumpul di situ. Tapi tetap perkumpulan itu pun jangan sampai menjadikan kita putus silaturahim. Ya, untuk apa kita jauh-jauh ke Jepang hanya untuk berselisih? Yang tentu sedikit sampai 1.000 itu. Balik-balik ke Indonesia menemukan lebih banyak. Sayang kalau memelihara hal yang tidak kondusif, tidak positif, itu sayang. Pulang buang-buang energi, capek kita. Nah, jadi KMI jadi ayah yang baik, anak-anaknya mungkin banyak ke bawahnya. Dan karakter setiap anak bisa berbeda. Tapi kita pun bisa duduk sama-sama seperti yang aku mengumpulkan 12 anaknya dalam kebaikan. Profesinya macam-macam, tapi niatkan ibadah kepada Allah untuk seluruhnya. Dan untuk kita semua masyarakat Indonesia, yang muslim khususnya, jaga nama baik agama kita, berdakwah dengan akhlak kita yang baik, kemudian jaga nama baik bangsa kita, karena bagaimanapun kita dititipkan sebuah bangsa yang jadi amanah. Bangga dengan negara kita, bangga dengan bangsa kita, yang insya Allah dengan kebanggaan itu akan menginspirasi dalam setiap tatanan kehidupan kita. Ya, itu yang bisa saya amanahkan. Yang kedua, saya minta maaf tentunya dalam Jangan lupa subscribe, like, and share.